perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai hasil transaksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gasya Pasar Sution. Saya Rashid Adi Suputra. Saya Destian Tulandari. Saya Arya Satya. Saya Tarik Virus. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu stok. Nah, stok itu adalah sebuah alat bukti pembelian atau penerimaan dalam sebuah transaksi, umumnya dalam kegiatan belanja. Nah, stok itu menjadi bukti bahwa barang yang telah dibeli itu menjadi sah, menjadi milik pembeli. Contohnya seperti ini. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu nota kredit. Nah, nota kredit adalah dokumen akuntansi yang dikeluarkan oleh penjual atau pemasok untuk mengoreksi faktur sebelumnya. Nota kredit dapat digunakan untuk mengembalikan produk atau dana secara penuh atau sebagian. Nota dapat dikeluarkan karena berbagai alasan seperti kesalahan saat membuat faktur dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Halo teman-teman, hari ini aku membahas apa itu dari nota. Nah, di sini secara spesifik aku akan membahas apa itu nota debit. Tapi sebelum itu, aku akan menjelaskan secara singkat apa itu nota. Di sini, nota merupakan sebuah bukti dari transaksi yang sudah dilakukan secara tunai, dan nota ini pun umumnya dibuat oleh penjual lalu nanti akan diberikan kepada pembeli. Nah, di sini saya akan membahas dari apa itu nota debit. Di sini secara sederhana ya, nota debit dipakai untuk mengurangi pinjaman transaksi. Nota debit atau debit ada sebuah bukti akan adanya pengurangan utang dari si pemilik usaha dikarenakan adanya pengembalian yang dilakukan oleh si pembeli. Nah, fungsinya dari nota debit atau debit ini berfungsi sebagai bukti untuk meminta pengurangan jumlah utang kepada penjual terhadap barang yang dibeli. Dan juga pengurangan ini nantinya akan menjadikan tagihan semakin kecil dari jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu dari memo. Nah, jadi secara garis besar, memo adalah pengingat atau catatan ringkas mengenai suatu permasalahan yang tengah dibahas dan ada yang bersifat resmi dan tidak resmi. Nah, di sini tujuan dari penulisan memo itu adalah untuk meminta atau memberikan suatu informasi pada seseorang yang hendak dituju. Di sini secara spesifiknya dalam hal ekonomi saya akan membahas apa itu memo resmi. Nah, jadi memo resmi itu dalam hal ekonomi merupakan jenis memo yang digunakan untuk menghubungi antar instansi dengan merupakan memo resmi yang konteks yang biasanya berisi urusan penting. Nah, biasanya memo jenis ini digunakan sebagai surat pernyataan sebagai penghubung secara resmi antara pimpinan kepada bawahannya dalam suatu perusahaan, lembaga maupun suatu instansi. Di sini akan menjelaskan apa itu faktur. Faktur adalah sebuah dokumen yang berisi perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga dan hal lain-lain yang biasanya terkait dengan harga dengan penagihan untuk pembayaran yang dikeluarkan penjual kepada pembeli. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa itu slip gaji. Slip gaji merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada karyawan pada setiap pembayaran. Biasanya dikasih perusahaan setiap bulan. Isi dari dokumen dari slip gaji merupakan pendapatan karyawan dan potongan gaji yang dilakukan oleh perusahaan. Saya kali ini akan menjelaskan apa itu rekening koran. Rekening koran adalah ringkasan dari seluruh transaksi keuangan yang tercatat dalam suatu rekening pada rentan waktu tertentu. Melalui rekening koran ini, nasabah atau pemilik rekening dapat memantau secara rinci setiap transaksi yang terjadi pada rekening mereka. Di sini ada tertera tanggal, keterangannya, terus habis itu ada saldo keluar dan masuknya keterangannya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari cek merupakan perintah dari nasabah ke bank buat menarik dana dalam jumlah tertentu atas nama yang ditunjuk. Di sini ada nota kontan. Nota kontan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti bahwa transaksi penjualan barang secara tunai telah terjadi. Nota kontan biasanya dibuat dalam 2 lembar, dengan lembar asli yang diserahkan kepada pembeli dan salinannya disimpan oleh penjual. Saya akan menjelaskan kwitansi. Kwitansi adalah dokumen tertulis yang berfungsi sebagai bukti sah atau transaksi jual beli barang atau jasa atau sebagai bukti pembayaran. Kwitansi biasanya digunakan dalam transaksi dengan nilai jumlah kecil atau transaksi yang dilakukan oleh penjual skala kecil atau menengah pada pembeli langsung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penghubung secara resmi antara pimpinan Apa? Dapat. Nyangkut.
Nyangkut pas.